Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Warhamni Aurel Hasanah, Nadia, Indah Kartika Sari Kusma, Syika Aulia, dan Siti Nurjamilah akan memaparkan materi yang berjudul metode penelitian deskriptif dan metode penelitian evaluasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Warhamni Aurel Hasanah. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap perilaku, cara pandang, dan pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Metode penelitian deskriptif ada 3. Yang pertama, metode survei. Metode survei merupakan salah satu jenis studi deskriptif yang tidak melibatkan observasi secara langsung oleh peneliti. Metode ini biasanya melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu daerah atau kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Warhamni. Yang kedua ada studi korelasi. Ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variasi yang lain. Kemudian yang ketiga ada studi kasus. Kelebihan dari studi kasus adalah bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian penjelasan yang selanjutnya ada langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang A, perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Kemudian yang B, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Ya, saya Indah Kartika Sari Kusma akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. Yang ketiga ada menentukan prosedur pengumpulan data. Ada 2 unsur penelitian yang diperlukan, yaitu instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau sampel. Dalam penelitian ini biasanya seperti tes, wawancara, observasi, kuesioner, dan sosiometri. Yang keempat ada menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang telah dipilih. Data atau sampel tersebut masih data kasar. Jadi informasi dan data itu perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang terakhir, menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syika Aulia. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan metode penelitian deskriptif. Yang pertama, tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel. Yang kedua, pada studi tertentu, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam meramalkan situasi mendatang. Yang ketiga, menuntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan. Yang keempat, umumnya hasil penelitian hanya berlaku pada saat ini dan belum tentu berlaku pada masa yang akan datang. Yang terakhir, untuk jenis studi tertentu memerlukan waktu yang relatif lama. Konsekuensinya biaya dan tenaga akan lebih besar. Materi selanjutnya yaitu penelitian evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu
dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Penelitian evaluasi difokuskan pada suatu kegiatan dalam satu unit atau site tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurjamilah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Ari Konta tahun 2006 dalam Salim dan Hadik tahun 2019 halaman 19 menyebutkan penelitian evaluatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi peneliti ilmiah pada umumnya. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi penelitian, berpikir sistematik yang mengandung program yang diteliti sebagai sebuah kesalahan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan antara satu dengan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan, kinerja, dan objek yang dievaluasi. Yang kedua, agar dapat mengetahui secara prinsip, kondisi, dan objektif yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penemu bagi keberhasilan program. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, dan tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator yang diteraksi agar dapat diketahui dengan cermat keunggulan dan kelemahan program. Yang kelima, dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara perinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Yang keenam, kesepakatan atau hasil pendidikan digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi kebijakan atau rencana program yang telah ditemukan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.